Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi lan nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab pendidikan kodrati dan titipan. Langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ulfa Anissa Fathiyah, kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Indri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkara, dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahwa tanggung jawab itu adalah konsekuensi dari peran, karena segala sesuatu yang diperankan dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat harus dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, di sini tanggung jawab orang tua adalah serangkaian kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, karena anak adalah amanah yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Nah, terhadap anaknya, karena anak itu merupakan amanah dari Allah yang diberikan terhadap orang tua. Makanya orang tua itu harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Islam menempatkan orang tua pada posisi tertinggi sehubungan kasih sayang dan ketulusan anak-anaknya. Selanjutnya itu adalah pengertian itu sendiri dari pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam, pendidikan sebagai ilmu atau pedagogik, sebagaimana ilmu yang lain memiliki objek material dan objek formal. Jadi di sini objek material dari pendidikan, sebagaimana objek material dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang lain adalah manusia. Nah, objek formal dari pendidikan itu adalah problem yang menyangkut apa, siapa, dan mengapa, dan bagaimana dalam hubungannya dengan usaha membawa anak didik pada suatu tujuan tertentu. Jadi, arti kata lainnya itu objek formal dari pendidikan itu adalah kegiatan manusia dalam upaya membawa atau membimbing manusia ke arah lain, ke arah kedewasaan. Jadi, artinya itu adalah mampu mandiri, terus jadi terlepas dari ketergantungannya terhadap orang tua, terhadap orang lain, jadi bisa hidup mandiri. Nah, dari gagasan tersebut ada beberapa aspek yang berhubungan dengan usaha pendidikan, yaitu bimbingan sebagai suatu proses, orang dewasa sebagai pendidik, dan yang terakhir itu adalah tujuan pendidikan. Nah, dalam tanggung jawabnya, orang tua pun harus memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya, karena orang tua itu adalah guru ya, guru pertama, guru serta pertama anak berada di rumah gitu. Jadi ketika anak ada di rumah itu, jadi guru itu orang tua itu adalah guru pertama bagi anak, sekolah pertama bagi anak. Nah, selanjutnya yaitu adalah beberapa tanggung jawab pendidikan orang tua terhadap anak. Nah, jadi orang tua juga mempunyai tanggung jawab pendidikan terhadap anaknya. Sokfa. Oke. Ada suaranya ya, Mel ya? Selanjutnya yaitu beberapa tanggung jawab pendidikan orang tua terhadap anak. Nah, di sini itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah tanggung jawab pendidikan iman. Nah, jawab atas ibadah anak, pendidikan ibadah, yaitu sehingga kecil. Nah, jadi akan membentuk perasaan anaknya yang pendidikan akhlak dan pergaulan atau sosial. Nah, jadi contohnya itu adalah mendidik anak itu menjauhi yang haram. Nah, menjauhi segala yang haram. Terus yang kedua itu adalah menanamkan sifat kejujuran pada anak. Penting ya, seorang anak itu harus diberikan pendidikan yaitu tentang kejujuran. Nah, terus kejujuran itu adalah pilar penting yang harus ditanamkan dalam diri anak.
terus mengucapkan salam ketika bertemu seseorang, atau mengucapkan salam ketika hendak memasuki rumah lebih tua. Jadi anak itu diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dari dirinya. Nah, yang terakhir itu adalah mendidik menghormati tetangga dan memuliakan tamu. Mungkin sekian dari saya pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bertujuan membentuk pribadi Muslim yang seutuhnya mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmaniah maupun rohaniah. Menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dalam alam dan alam. Menurut Heri Nur Ali dan Munzir, mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Mendidik individu Muslim agar tunduk, bertakwa, dan beribadah dengan baik kepada Allah, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tujuan khusus. Yang pertama, mendidik individu yang soleh dengan memperhatikan dimensi perkembangan meliputi rohaniah, jasmaniah, emosional, sosial, dan intelektual keluarga, mendidik manusia yang soleh bagi masyarakat. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada urgensi mendidik anak. Mendidik anak adalah suatu kewajiban terbesar bagi orang tua. Selain kodrat dan titipan, ya mendidik anak juga ada urgensinya. Selain kedua orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak-anaknya secara fisik, orang tua juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembinaan rohani dan mental anak. Orang tua harus bekerja keras untuk membersihkan jiwa anak-anaknya, mendidik akhlak, membina ibadah anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah iman dalam hati anak sejak dini. Ada beberapa alasan pentingnya mendidik anak, diantaranya yaitu karena pendidikan anak adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak adalah aset orang tua di akhirat. Yang ketiga, anak merupakan amanah yang harus dijaga. Dan yang keempat, Allah telah berwasiat kepada hamba-hambanya yang beriman agar menjaga diri dari dan keluarganya dari api neraka. Selanjutnya, terdapat ayat dan hadis tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan. Yaitu, selanjutnya, terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran dan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat tersebut merupakan panggilan untuk orang-orang yang beriman sekaligus peringatan agar memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Salah satu cara untuk memelihara diri dan keluarga adalah menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga dan memberi pendidikan kepada anggota keluarga, yaitu istri dan anak. Kedua orang tua menjahat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hadis tentang tanggung jawab orang tua ya. Yang ya, sebagaimana kita tahu, pendidikan yang berlandaskan akidah yang benar dan akhlak yang mulia tentunya akan melahirkan generasi yang soleh. Kesalehan anak merupakan aset terbesar bagi orang tua, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj, yang artinya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujair telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al-A'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang telah meninggal, maka amalnya terputus darinya, kecuali 3 hal. Kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, hadis itu menjelaskan beberapa amalan yang akan terus mengalir terhadap seorang hamba setelah kematiannya. Yang tidak akan terputus yaitu salah satu nilai-nilai moral. Dan apa yang dilakukan itu menguntungkan bagi anaknya sendiri dan menguntungkan bagi orang tuanya sendiri. Lalu orang tua akan mendapatkan pahala karena telah mengajarkan kebaikan bagi anaknya dan dapat menjadi penolong di akhirat nanti jika mempunyai anak yang soleh. Seperti itu. Lalu selanjutnya kewajiban orang tua terhadap dalam poin pertama yaitu menanamkan akidah yang bersih yang bersumber dari kitab dan sunnah yang sahih. Sebagaimana yang kita ketahui, berdasarkan kisah Imran kepada anaknya mengajarkan tentang jangan menyekutukan Allah, yaitu belajar tentang tauhid. Kita selaku orang tua tentunya wajib untuk mengenalkan siapa pencipta kita. Lalu poin yang kedua, memberi contoh kepada anak dalam berakhlak mulia. Kenapa? Sebab orang tua yang tidak berhasil menguasai dirinya tentunya tidak sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk memegang akhlak yang diajarkannya. Maka mereka sebagai orang tua harus terlebih dahulu mengajarkan pada dirinya sendiri tentang akhlak yang baik sehingga baru bisa memberikan contoh pada anak-anaknya. Karena sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ulfah tadi ya, orang tua merupakan madrasah yang utama dan pertama bagi anaknya. Jadi jika kita ingin menciptakan generasi yang baik, maka kita pun harus bisa menjadi role model atau panutan bagi anak kita sendiri. Lalu poin yang ketiga, menyediakan kesempatan kepada anak untuk mempraktikkan akhlak mulia. Dalam keadaan bagaimanapun, sebagai orang tua akan mudah ditiru oleh anak-anaknya. Dan di sekolah pun, guru sebagai wakil orang tua merupakan orang tua yang akrab bagi anak. Lalu poin yang keempat, memberi tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak.
Nah, jadi kita juga harus bisa memahami perasaan anak, harus bisa memberikan apa yang dibutuhkan anak sesuai dengan perkembangan umur dari anak kita itu. Lalu poin yang terakhir, mengawasi dan mengarahkan anak agar selektivitas dalam bergaul. Kita selaku orang tua harus memberikan perhatian kepada anak kita. Kita tidak boleh terlalu mengekang anak kita, tapi kita juga tidak boleh terlalu memberikan kebebasan kepada anak kita. Agar nantinya anak kita tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Dalam hal ini, orang tua atau keluarga selaku lembaga pendidikan yang alami dan kodrati bagi anak harus mampu mengarahkan anak-anaknya untuk berakhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk dimulai dari menghormatinya. Selain itu, orang tua juga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua dilarang memerintahkan pada anak tentang hal-hal yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, ya, kesimpulannya mungkin sekiannya dari kami. Kesimpulannya yaitu kewajiban orang tua terhadap anak itu sangatlah banyak. Tentunya sebagai orang tua, kita harus memiliki sifat tanggung jawab demi kelangsungan hidup anak-anak kita kelak. Hal yang paling mendasar yang menjadi tanggung jawab orang tua bagi anaknya adalah memberikan pendidikan. Karena pendidikan bagi anak sangatlah penting agar dapat menciptakan generasi yang unggul. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.